Hindu dan Buddha merupakan salah satu agama tertua yang ada di Indonesia. Kemunculan dua agama ini belum dapat dipastikan, namun diperkirakan masuk ke Nusantara di awal tahun 400 Masehi. Karena penemuan prasasti Yupa di Kalimantan Timur, yang merupakan peninggalan Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Cara masuknya agama Hindu dan Buddha cukup beragam. Banyak teori dari beberapa ahli tentang bagaimana masuknya kedua agama tersebut. Contoh saja, teori Waisya yang dicetuskan oleh N.J. Krom. Teori yang menjelaskan tentang penyebaran agama Hindu-Buddha melalui para Waisya atau juga disebut para pedagang. Kalian dapat mencari teori-teori lainnya dari sumber buku maupun di internet. Kali ini, saya akan membahas tentang akulturasi agama Hindu, Buddha, dengan budaya asli Indonesia. Sebelum masuk ke akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan Nusantara, kita perlu mengetahui apa itu akulturasi. Akulturasi budaya adalah proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru. Contoh saja, Masjid Menara Kudus. Masjid yang identik dengan agama Islam, digabungkan dengan menara azan yang bercorak Hindu. Ini menunjukkan bentuk akulturasi agama Hindu dengan agama Islam. Kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran tersebut, tidak boleh kehilangan kepribadian atau ciri khasnya masing-masing. Oleh karena itu, untuk berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Hal ini juga berlaku pada akulturasi Hindu-Buddha dengan kebudayaan Nusantara. Akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan budaya Nusantara yang pertama adalah seni bangunan. Pada umumnya, candi-candi di Indonesia merupakan bentuk gabungan dari budaya India dengan budaya asli Nusantara. Sebagai contoh, Candi Borobudur. Candi Buddha terbesar yang ada di Indonesia ini, memiliki perpaduan budaya India dengan Indonesia. Terdapat 3 budaya khas yang menonjol dari Candi Borobudur, yaitu patung dewa atau patung Buddha, stupa, dan bentuk punden berundak. Patung Buddha dan stupa merupakan budaya dari India. Sementara, bentuk punden berundak merupakan kebudayaan asli Nusantara. Selain itu, ukuran Candi Borobudur yang megah dan raksasa juga salah satu budaya India. Sebelumnya, ada satu budaya khas pada Candi Borobudur yang bernama punden berundak. Kita bahas terlebih dahulu, apa itu punden berundak dan apa fungsinya. Jadi sebenarnya, punden berundak adalah penggambaran alam yang bertingkat-tingkat di kehidupan manusia. Bagian paling atas adalah alam para roh nenek moyang bersemayam, sementara yang paling bawah adalah alam kehidupan manusia. Menjadikan punden berundak sebagai sarana khusus untuk berkomunikasi dan menyembah roh nenek moyang. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh kepada struktur dan arsitektur pada candi-candi di Indonesia. Contoh yang paling jelas memanglah Candi Borobudur, yang bentuknya sendiri hampir mirip dengan punden berundak. Bagian atap Candi Borobudur dipenuhi stupa-stupa yang berbagai macam ukurannya, dengan stupa yang paling tengah adalah stupa paling besar. Di tiap stupa tersebut berisi patung Buddha yang bersemayam di dalamnya. Bahkan, ada beberapa patung Buddha yang terlihat jelas karena stupanya yang terbuka. Bagian atap inilah yang digunakan para biksu dan pendeta agama Buddha, sebagai tempat berdoa mereka. Selain seni bangunan, juga terdapat seni rupa dan seni ukir. Jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Buddha, pribumi asli Indonesia telah mengenal berbagai macam seni rupa. Kebanyakan dari mereka berupa lukisan-lukisan praaksara. Mereka biasanya menggambarkan aktivitas-aktivitas serta lingkungan yang ada di sekitar mereka. Lalu, datang ajaran agama Hindu dan agama Buddha.
Pengaruh ajaran agama tersebut membawa perkembangan pada bidang seni rupa, pahat, dan ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Contoh, salah satu relief yang dipahatkan pada dinding Candi Borobudur, yang berupa riwayat perjalanan Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha, terdapat lingkungan Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Pada candi-candi Hindu, terdapat relief Kala Makara. Relief Kala Makara pada dasarnya adalah motif hewan dan tumbuhan. Karena dalam agama Hindu, binatang-binatang itu dipandang suci, sehingga sering diabadikan dengan cara dilukis. Selanjutnya, ada akulturasi seni pertunjukan. Menurut Jan Laurens Andries Brandes, gamelan merupakan satu di antara seni pertunjukan asli yang dimiliki bangsa Indonesia sebelum masuknya pengaruh budaya India. Selama waktu berabad-abad, gamelan juga mengalami perkembangan dengan masuknya unsur-unsur budaya baru, baik segi bentuk maupun kualitas. Gambaran mengenai bentuk gamelan Jawa kuno di masa Majapahit dapat dilihat di beberapa sumber, seperti prasasti dan kitab kesusastraan. Macam-macam gamelan dapat dikelompokkan ke dalam chordaphones, aerophones, membranophones, tidophones, dan xylophones. Kemudian, ada akulturasi seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Nusantara. Seni sastra kala itu, ada yang berbentuk prosa dan tembang atau puisi. Kesusastraan dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur, berisi tentang pitutur keagamaan, hukum, yang berisi peraturan serta norma, dan wiracarita, yang berisi cerita kepahlawanan. Bentuk wiracarita ternyata sangat terkenal di Indonesia, terutama kitab Ramayana dan kitab Mahabharata. Kemudian, timbul wiracarita hasil gubahan dari para pujangga Indonesia, yaitu kitab Bharatayuda. Kitab ini digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Wiracarita-wiracarita tersebut melahirkan suatu pertunjukan seni papet atau boneka yang bernama wayang kulit. Pertunjukan wayang di Indonesia, terutama di tanah Jawa, begitu mendarah daging di sana. Salah satu budaya yang khas dari Pulau Jawa, memanglah seni pewayangannya. Isi dan cerita dari wayang biasanya berisi tentang nilai-nilai edukatif. Cerita dari pewayangan biasanya dari India, tetapi wayangnya itu sendiri asli dari Indonesia. Selain itu, muncul tokoh-tokoh pewayangan yang hanya ditemukan di Indonesia saja, yaitu wayang punakawan. Hal ini demikian, karena di India tidak disebutkan tokoh-tokoh punakawan dalam budaya dan kisah sastra mereka. Prasasti-prasasti berbahasa Palawa yang ada di Indonesia, juga berperan dalam cepatnya perkembangan seni sastra. Pada beberapa prasasti juga ditemukan huruf Nagari, dan huruf Bali kuno. Selanjutnya, sistem kepercayaan. Sejak masa praaksara, orang-orang di Kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Contohnya, yaitu ketika ada orang yang baru meninggal, maka di dalam kuburannya, akan disertakan benda-benda bermakna filosofis. Salah satunya, yaitu lukisan orang naik perahu. Lukisan ini memberikan makna bahwa orang yang sudah meninggal tersebut rohnya akan melanjutkan ke tempat tujuan selanjutnya, yaitu alam baka. Masyarakat kala itu sudah percaya akan keyakinan bahwa terdapat kehidupan lagi ketika mereka sudah meninggal, yaitu surga, tempat untuk orang berperilaku baik dan taat agama, serta neraka, tempat untuk orang berperilaku tercela dan melalaikan agama. Masyarakat kala itu juga menyembah roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal. Sebagai bentuk penghormatan dan meminta petunjuk atau arahan dari mereka. Kepercayaan ini disebut dengan animisme.
Setelah masuknya pengaruh India, kepercayaan terhadap roh halus belum punah. Misal, pada penggunaan candi. Candi di India berfungsi sebagai pemujaan. Sementara di Indonesia, candi tak hanya digunakan sebagai tempat pemujaan, tetapi juga tempat menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Hal ini dapat dibuktikan pada bagian candi yang bernama Peripih. Bagian ini dikubur di lubang yang cukup dalam, dan diisi dengan abu raja kerajaan yang telah dikremasi. Dan di atasnya terdapat patung raja tersebut yang digambarkan seperti perwujudan dewa oleh pengikutnya, yang kemudian disembah dan dipuja-puja sebagaimana sesosok dewa. Bentuk bangunan Lingga Yoni juga merupakan tempat pemujaan untuk pengikut Shiwaisme. Menurut mereka Lingga Yoni merupakan perwujudan dewa Shiva. Secara filosofis, bagian lingga merupakan lambang kejantanan, bagian yoni merupakan lambang kesuburan. Dalam artian lain, lingga melambangkan laki-laki, yoni melambangkan perempuan. Setelah itu, ada akulturasi sistem pemerintahan. Seperti yang kita tahu, pemimpin suatu tempat atau daerah di zaman dulu dinamakan raja. Namun, kata "raja" itu sendiri merupakan pengaruh kebudayaan India. Sebelum datangnya pengaruh India, warga pribumi Indonesia telah mengenal bentuk pemerintahan sederhana. Mereka menunjuk seorang kepala suku untuk mengatur dan memerintah di suatu tempat atau daerah tertentu. Mereka juga tidak memilih sembarang orang untuk menjadi kepala suku. Seorang kepala suku tersebut biasanya sudah berpengalaman atau senior, arif, dapat membimbing rakyatnya, memiliki kelebihan ekonomi, berwibawa, dan yang utama, memiliki kemampuan goib atau sakti. Barulah setelah pengaruh India masuk, pemimpin tadi berganti nama menjadi raja, dan wilayahnya disebut dengan kerajaan. Hal ini jelas terjadi di kerajaan Kutai. Salah satu bukti akulturasi lain yaitu, seorang raja harus berwibawa dan berkekuatan gaib seperti pada masa sebelum Hindu-Buddha. Karena jika raja tersebut sakti, maka dipandang dekat dengan dewa oleh rakyatnya. Raja kemudian disembah layaknya dewa, dan ketika meninggal, rohnya dipuja-puja. Lalu, ada akulturasi sistem sosial. Warga pribumi Indonesia tentunya beradaptasi dengan budaya pendatang yaitu India. Selain mengenal ajaran agama mereka, dikenal juga suatu kasta sosial yang bernama catur warna. Terdapat 4 kasta catur warna yang dikenal terutama di Bali. Kasta yang pertama, yaitu kaum Brahmana. Berisikan para cendekiawan dan memiliki pendidikan yang tinggi dalam bidang agama. Mereka menduduki kasta yang paling tinggi, sehingga mereka sangat dihormati. Yang kedua, terdapat kaum ksatria, berisikan para bangsawan, pejabat dan prajurit. Dari kaum inilah yang biasanya ditunjuk untuk menjadi raja atau wali dari suatu tempat. Mereka menduduki kasta kedua di bawah Brahmana. Mereka dihormati oleh 2 kasta lagi yang ada di bawahnya. Ketiga adalah kaum Waisya. Kaum ini biasanya adalah para pedagang, petani, serta pejabat tanah. Pekerjaan mereka dianggap penting sehingga kasta mereka berada satu tingkat di bawah ksatria. Di bawahnya masih ada lagi yang lebih rendah, yaitu kaum Sudra. Berisikan orang-orang yang bekerja selain pekerjaan yang dilakukan kaum Waisya. Pekerjaan mereka biasanya mengandalkan kekuatan jasmani, ketaatan, dan bakat mereka. Pengemis dan pemulung pun juga salah satu bagian dari kasta ini. Kasta yang paling rendah sehingga mereka harus hormat kepada kasta lainnya. Sebenarnya masih ada satu kasta lagi yang lebih rendah dari Sudra, yaitu Paria. Berisikan orang-orang yang dikenakan hukuman sosial. Sehingga mereka haram untuk berinteraksi atau bahkan haram untuk disentuh. Biasanya orang-orang buangan kerajaan, kriminal, dan pemberontak. Namun kasta ini hanya berlaku dan banyak ditemukan di India saja. Dan seperti namanya, catur warna yang berarti 4 warna atau kasta,
bukan pancawarna, atau 5 kasta. Kemudian, akulturasi sistem ekonomi. Datangnya pengaruh budaya India juga membawa perubahan pada kegiatan ekonomi pribumi Indonesia. Yang utama, yaitu dalam aspek perdagangan dan ekspor komoditas antar pulau dan antar negara seperti Tiongkok, Arab, Melayu, dan India, melalui rute perdagangan laut. Selain itu ada aspek pertanian, serta peternakan yang ikut terpengaruh dengan budaya India. Salah satu hal lagi yang menonjol dari akulturasi budaya ekonomi, yaitu pengenalan dan penggunaannya mata uang di Indonesia. Mata uang gobok, diketahui sebagai salah satu mata uang tertua yang digunakan Kerajaan Majapahit untuk bertransaksi dengan pedagang Tiongkok. Yang terakhir, yaitu akulturasi budaya tradisi. Para pendatang yaitu India, tentu membawa tradisi-tradisi keagamaan yang mereka kenali dari rumah asal mereka ke tanah Indonesia. Tradisi keagamaan pun beragam di setiap agama. Hindu dan Buddha masing-masing memiliki satu hari raya utama yang diadakan tiap tahunnya. Disebut hari raya utama, karena ketika tanggal jatuhnya hari raya tersebut akan diadakan hari libur nasional untuk seluruh warga Indonesia. Pertama, agama Hindu. Penganut agama Hindu merayakan hari raya Nyepi tiap tahunnya, yang dimana mereka akan berdiam diri di dalam rumah mereka, dan dilarang beraktivitas kecuali di dalam rumah. Memiliki maksud untuk menghindari diri dari nafsu duniawi dengan cara menciptakan suasana sepi. Terdapat hari raya lain dalam agama Hindu selain Nyepi, yaitu Galungan, Kuningan, dan Pagerwesi. Sementara untuk agama Buddha, mereka merayakan hari raya Waisak. Hari raya ini memiliki makna nilai historis dan filosofis, karena mengisahkan perjalanan Siddhartha Gautama menjadi sang Buddha mulai dari kelahiran, mendapatkan wahyu, hingga kematiannya. Sama seperti Hindu, Buddha juga memiliki hari raya lain, yaitu Asada, Maga, dan Katina. Sudah tak terasa kita berada di akhir video. Ngomong-ngomong, itulah 9 akulturasi budaya, antara agama Hindu-Buddha dengan Nusantara. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan membuat kalian paham apa saja pengaruh budaya Hindu-Buddha pada budaya asli Indonesia. Terima kasih, signing out.